Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kak Noel. Ya, Bu, kenapa, ini ada salam sukacita dari Tuhan Yesus untuk anak-anak di rumah. Wih, keren. Wow, seneng ya? Wah, seneng Kita banget, Bu. masih Seneng. dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bertemu anak-anak walaupun lewat Online. udara. Iya, biarpun mendung, biarpun hujan panas, kita tetap bisa menyapa anak-anak di rumah. Tetap sukacita juga ya, Bu? Tentunya dong. Pasti Ya. dong, pasti. Ya Kak Noel, untuk mengawali perjumpaan kita bersama anak-anak, yuk kita memuji Tuhan. Oke. Apa Kak Noel ya enaknya ya? Pokok anggur, Bu. Oh, Yesus pokok anggur. Saya suka buah itu Kak Noel. Apalagi saya, Bu. Saya suka banget tuh, Bu. Kecut-kecut gimana? Tapi caranya, wah. Banyak banget. Yuk, kita anak-anak di rumah ikuti ya. Kita mau memuji Tuhan. Yesus pokok anggur. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, Kak Noel. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Kita sudah memuji Tuhan dan tentunya biar ibadah ini lancar Kenapa dari tuh? awal Sampai sampai akhir. akhirnya, tentunya kita akan berdoa dulu. Berdoa dulu Nah, biar pertolongan Anak-anak Tuhan. anak-anak di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur yang luar biasa Tuhan, karena pagi ini kami sudah Kau persiapkan pikiran kami dan hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini walau secara online, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai dan akan melancarkan ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Ya, adik-adik, Kak Noel mau ngingetin minggu kemarin firmannya itu kan tentang doa bersama ya, yang dimana para murid-murid itu berdoa, kumpul di suatu tempat buat berdoa bersama, terus saling mendoakan. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa bersama itu seperti murid-murid Yesus itu juga berpengaruh besar gitu loh. Jadi kita kalau misalnya ada masalah, terus kita juga bisa saling mendoakan antar teman, saling mendoakan gitu masalah apa yang kita hadapi. Jadi gitu. Kak Noel, Ya, Bu. tadi sudah mengingatkan semua yang ada di rumah cerita minggu lalu ya. Iya, yang berdoa bersama itu. Terus ngapain kan? Ya, Terus kita mau ngapain lagi nih? kita mau muji Tuhan lagi, Bu, biar tambah semangat, on fire. Betul sekali. Yuk, Oke, kita lagunya apa, Anel? Lagunya itu Ku buka Alkitab, Bu. Iya. Keren banget. Anak-anak semua, ya siapkan Alkitabnya sambil dibuka, kita sambil memuji Tuhan. Ku buka Alkitab.
Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Halo anak-anak, pagi ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Bu Sofi mau tanya, siapa yang bisa mengucapkan kata Tuhan memberkati dengan menggunakan bahasa asing? Siapa ayo? Bahasa asing bisa seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, atau mungkin bahasa Jawa, bahasa Ambon. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, pasti anak-anak bisa semuanya ya. Bahasa asing dapat dipelajari dengan papa, mama, kakak di rumah, atau dengan guru di sekolah. Kali ini kita mau belajar firman Tuhan, orang-orang yang memakai bahasa asing tapi tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Loh, kok bisa ya? Kita lihat nanti ya. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami untuk kami boleh memuji Tuhan dari awal kebaktian ini. Saat ini kami mau mendengarkan dan juga mau belajar akan firman-Mu. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk kelas tengah atau kelas Nazaret dan kelas besar atau kelas Yerusalem, siapkan Alkitabnya ya. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Untuk kelas kecil atau kelas Bethlehem, boleh kok belajar buka Alkitab. Pagi ini kita akan belajar dengan tema kuasanya memampukanku bersaksi. Duduk yang manis ya. Kita lihat film berikut. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi.
awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Wow, pekerjaan Roh Kudus benar-benar keren ya anak-anak. Dalam waktu sekejap, para murid, kalian bisa membayangkan para murid itu rata-rata pekerjaannya nelayan. Mereka tidak pernah belajar bahasa asing. Bahkan mereka juga tidak pernah pergi ke luar negeri. Tapi dalam satu kali kesempatan, begitu ada angin wush, Roh Kudus langsung memenuhi mereka semua. Dan perkataan mereka dapat dipahami oleh banyak orang yang berkumpul di Yerusalem waktu itu. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah tersebar ke segala bangsa. Otomatis bahasa mereka pun banyak sekali macamnya. Tetapi semua orang itu dapat mengerti apa yang dikatakan oleh para murid. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk mengingat akan kebaikan Tuhan Allah, di mana Tuhan Allah melepaskan nenek moyang bangsa Israel dari bangsa Mesir. Saat ini kita pun juga dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan kebaikannya, karya-karya Tuhan. Seperti halnya para murid, memang anak-anak tidak mudah untuk bersaksi tentang karya Tuhan itu. Kesulitan-kesulitan itu bisa terjadi pada diri kita sendiri. Misalkan tidak percaya diri, tidak dapat merangkai kata, atau bahkan bingung mulainya dari mana ya untuk bersaksi. Atau bisa jadi kesulitan itu dari orang lain yang menjadi marah karena tidak suka dengan apa yang kita ceritakan. Tuhan mengerti akan kesulitan kita itu, sehingga
Tuhan tidak membiarkan kita melakukan tugas itu dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, sebagaimana Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada para murid waktu itu. Lalu kira-kira bagaimana ya kita kok tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Kita bisa melihat dan merasakan ketika Roh Kudus itu memampukan kita untuk berani berbuat baik kepada semua orang. Roh Kudus juga memampukan kita untuk tekun belajar, walaupun saat ini masih secara pembelajaran jarak jauh. Nanti ilmu yang kita miliki dapat kita pakai untuk membantu orang lain. Roh Kudus juga memampukan kita semangat mengembangkan talenta kita untuk bersaksi lewat kemampuan yang kita miliki. Semangat ya anak-anak untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada keluarga dan teman. Jangan khawatir, Roh Kudus, Roh yang dari Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Pagi ini ayat hafalan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ditunggu rekaman videonya. Tuhan memberkati. Anak-anak, kita waktunya untuk memberi persembahan pada Tuhan. Siapkan persembahannya. Nah, kalau sudah siap, kita mau memuji Tuhan untuk mengiringi persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita dan juga sekaligus penutup. Ya, adik-adik, mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang makasih, kembali lagi Tuhan kami kepada hadirat-Mu dengan persembahan kami yang mungkin tidak seberapa Tuhan, tapi kami yakin bahwa ini cukup bagi Engkau Tuhan dan bagi orang yang membutuhkan juga Tuhan. Dan
Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian kami ini Tuhan. Berkatilah kami yang akan menjalankan aktivitas kami selanjutnya, agar semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Noel, Ya, Bu. sebelum kita undur dari pandangan anak-anak nih, Ya. kita akan memuji dulu. Wih, apa tuh? Memuji apa Bu? Memuji apa Bu? Judulnya apa Kak Noel? Bahasa Inggris Kak Noel? Iya, iya. Give me. Give me oil lamp. Hai, itu Kak Noel. Anak-anak, sebelum kita berpisah, semua bangkit berdiri, Bangkit, mengikuti Pujian kita. Kak Noel sama ini. Sama siapa ini? Sama Bu Heru. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart, keep me resting. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me resting. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Ya, adik-adik, setelah kita udah ini ya Bu, udah muji Tuhan, terus mendengarkan firman, terus juga berdoa. Tapi ya akhirnya kita juga undur diri ya. Jangan bersedih Kak Noel. Kita untuk hari ini kita akan akhiri ibadah ini, tapi kita akan bertemu lagi Iya. minggu depan. Tetap Jangan sukacita. sedih, tetap sukacita karena Tuhan Yesus luar biasa mengasihi kita, Mantap. luar biasa, Luar biasa. menyertai kita. Iya, benar banget. Anak-anak, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah. Dah. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama.